Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, maaf kalau ngomongnya agak sedikit kecil ya karena ini udah malam banget ya kan. Kalau kalian dengar udah mulai sunyi, udah nggak ada ribut-ribut lagi di rumah ini, orang-orang udah pada tidur ya kan. Tinggal tersisa suara jangkrik doang. Sengaja banget filming semalam ini supaya udah nggak ada orang yang beraktivitas di rumah, nggak ada suara ribut-ribut, motor juga udah nggak lewat-lewat, walaupun mata agak beler, mohon maaf ya. Tapi asal kalian tahu aja, ini aku filming udah jam 1:07 dini hari, udah malam banget, mohon maaf ya. Tapi ya udah deh, nggak usah banyak kencang-cincang lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Untuk cerita kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah nenek Tamara Samsonova, di mana nenek ini menjadi tersangka utama atas pembunuhan berantai yang terjadi sepanjang tahun 2000 sampai 2015 di Rusia. Kasus ini sangat terkenal, bahkan sangat-sangat menghebohkan Rusia kala itu, dan yang menjadi alasan ataupun motivasi nenek Tamara ini melakukan hal keji itu sangat tidak masuk akal. Kalian akan ngangong-ngangong kayak kenapa nenek yang udah umurnya mau 70 tahun ini berpikiran untuk melakukan aksi keji itu hanya demi, kalian akan tahu alasannya nanti. Nih, kalau kalian ingat, aku pernah ngebahas tentang nenek yang satu ini, Dorothy Helen Pointe. Tapi yang membedakannya adalah waktu itu nenek Dorothy ini melakukan aksi pembunuhan terhadap orang-orang yang dia tampung di rumah singgahnya demi mendapatkan uang asuransi, ya kan? Dan nenek Tamara ini mempunyai alasan yang lebih wow lagi gitu kan, wow dalam arti negatif ya, tapi ya. Terus nenek Tamara ini merupakan nenek-nenek yang berasal dari Rusia. Lahir pada 5 Februari 1947. Dia berusia 68 tahun dan sekarang tinggal di apartemen miliknya sendiri, tepatnya apartemen San Petersburg di Rusia. Semua penghuni apartemennya menganggap bahwa nenek Tamara ini adalah orang yang sangat baik, sangat ramah, tidak sombong, tidak pelit. Pokoknya gimana sih nenek-nenek kebanyakan gitu kan, ramah-ramah, orangnya baik, suka ngasih makanan dan segala macemnya gitu loh. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah nenek Tamara Samsonova ini adalah seorang psikopat keji yang sudah menyasar ataupun menargetkan mereka menjadi korban dia selanjutnya. Semua berawal dari ditemukannya mayat ataupun lebih tepatnya potongan tubuh manusia di Rusia, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2015 lalu. Saat itu ada nih orang yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan sore, itu menemukan sesuatu yang mencurigakan, bukan seperti sebuah kantong plastik sampah yang gede itu, yang kayak gini, itu di dekat apartemen San Petersburg itu. Dan karena anjing dari pemuda ini selalu menggonggong ke arah plastik hitam itu, akhirnya pemuda ini ngerasa curiga dong. Tidak mungkin anjingnya menggonggong tanpa ada sesuatu yang mencurigakan. Karena rasa penasarannya, pemuda ini pun memutuskan untuk membongkar plastik hitam itu, dan alangkah terkejutnya dia ketika dia mendapati bahwa itu berisi potongan tubuh manusia yang sudah membusuk. Atas penemuan itu, pemuda ini pun langsung melaporkan kejadiannya ke polisi, dan polisi setempat pun langsung melakukan penyelidikan tentang siapa sih sebenarnya identitas dari mayat tersebut dan apa sebenarnya yang terjadi dengan dia, ya kan? Kalian ingat bahwa posisi kantong plastik itu ditemukan dekat dengan apartemen milik Tamara, ya kan? Polisi pun memutuskan untuk memulai penyelidikannya dari apartemen itu. Karena apartemen pasti punya CCTV, polisi pun langsung memeriksa semua rekaman CCTV yang terdapat di apartemen itu beberapa hari lalu, ya sekitar sehari dua hari lalu lah, untuk melihat apakah ada nih sesuatu yang janggal atau mencurigakan yang akan mereka dapati di dalam rekaman CCTV itu. Dan benar aja dong, ketika mereka menonton rekaman CCTV apartemen Tamara, mereka mendapati nenek Tamara yang sedang
susah payah membawa satu kantong plastik hitam besar menuruni tangga apartemennya pada malam hari, dan ukuran serta bentuk kantong hitam plastik itu percis sama dengan kantong plastik hitam yang ditemukan polisi sore harinya. Atas rekaman CCTV itu, Nenek Tamara pun menjadi sasaran kecurigaan polisi. Polisi dan petugas setempat memutuskan untuk pergi ke dalam apartemennya Nenek Tamara menginterogasinya. Tapi pada saat polisi mengetuk pintunya dan memanggil Nenek Tamara tidak keluar dari kamar itu sama sekali. Dan dengan terpaksa, polisi mendobrak paksa pintunya dan masuk ke dalam dan menemukan Nenek Tamara yang sedang berada di dalam kamarnya. Polisi mencoba bertanya kepada Nenek Tamara, tapi Nenek Tamara tidak banyak berbicara ataupun menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi. Sampai gongnya adalah polisi menemukan sebuah diary yang berisikan catatan kriminal ataupun aksi kejam yang selama belasan tahun ditutupi oleh Nenek Tamara. Di dalam diary itu sangat jelas tercatat semua aksi kekejaman, aksi pembunuhan yang dilakukan Nenek Tamara selama kurang lebih 15 tahun. Dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Di situ tercatat jelas bagaimana dia membunuhnya, siapa saja korbannya, dengan alat apa dia menghabisi korbannya, motifnya apa, dan kenapa segala macamnya itu jelas banget tercatat di dalam buku diary itu. Dan karena buku diary itu juga lah, polisi dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa potongan tubuh yang mereka temukan di plastik sampah berwarna hitam tadi adalah seorang wanita tua bernama Valentina Ulanova, yang lain dan tidak bukan adalah salah satu penghuni dari apartemen Tamara Samsonova. Karena semua penemuan dan tentunya diary itu sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa Tamara lah dalang dari semua aksi kekejaman atau hilangnya nyawa beberapa orang di apartemennya, maka polisi langsung menginterogasinya dan membawanya ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana Tamara tidak melakukan aksi pembelaan sama sekali. Dia menceritakan segala yang dia lakukan secara jujur, lebih tepatnya dia menceritakan tentang bagaimana dan kenapa dia menghabisi Valentina Ulanova. Dia mengaku kebanyakan dia membunuh penyewa apartemennya itu dengan cara memasukkan obat bius ke dalam makanan yang dia buat atau dia berikan untuk penyewa apartemennya. Katanya untuk khususnya Nenek Valentina, dia mengatakan bahwa saya pulang ke rumah lalu saya membuatkan salad untuknya dan saya menambahkan obat bius bernama Panazepam 50 ke dalam saladnya, dan saya sangat bahagia sekali karena terlihat Valentina sangat menyukainya. Gimana menyukai ya? Orang habis itu dia pingsan kan? Mungkin karena terlalu tinggi dosis yang saya berikan kepada Valentina, saya ketiduran nih Pak di dalam rumah itu. Pas saya bangun jam 2 pagi, saya melihat Valentina masih tergeletak di lantai tidak berdaya. Puas nih kan, saya belum tahu dia pingsan doang apa beneran udah modar gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil gergaji dan memotong tubuh Valentina menjadi beberapa bagian potongan gitu ya. Bentar, aku berusaha untuk bicaranya agak sedikit pelan, tapi kok ini agak emosi jadi kayak gerget sendiri. Terus tidak hanya itu saja, Nenek Tamara juga mengambil seluruh organ dalam tubuh Nenek Valentina, dari jantung, ginjal, usus, lambung, paru-paru ya, pokoknya jeroan-jeroannya lah ya gitu kan. Terus katanya isi dari organ-organnya Valentina itu dimakan sama dia, dimasak sama dia. Jadi nenek Tamara ini selain psikopat, membunuh berdarah dingin, dia juga kanibalisme. Apa rasanya sih Allah? Capek. Terus udah kan itu dimakan, sisa-sisanya kemana? Kepala, tangan, kaki,
laki-laki, ya kan, itu dia pisahin tuh ke beberapa kantong. Ada yang dibuangnya ke sungai, ada yang dibuangnya ke danau, ada yang dibuangnya ke semak-semak, sama ada yang dibuangnya ke tong sampah tadi kan, yang ditemuin sama pemuda, sama pemilik anjing yang jalan sore-sore tadi itu. Nah, dalam diary itu tercatat jelas bahwa Tamara Samsonova sudah melakukan pembunuhan ini selama 20 tahun. Tadi aku nyebut dia 15 tahun ya, salah, ternyata 20 tahun, maaf ya. Selama 20 tahun yang berawal dari tahun 1995 sampai tahun 2015. Setidaknya ada 11 korban yang dia habisi nyawanya selama 20 tahun itu, dan mereka semua merupakan penghuni apartemen milik Tamara. Tapi hanya 10 penghuni apartemennya. Satu lagi terus siapa? Satu laginya adalah suaminya sendiri. Nah, pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Tamara adalah membunuh suaminya sendiri tepat pada hari anniversary pernikahan mereka yang ke-10 tahun di tahun 1995. Tarik nafas. Udah anggap belum? Ini aku pas baca kasusnya aja kok. Apa yang dilakukan oleh nenek Tamara ini? Kenapa dia berpikiran untuk membunuh orang sebanyak itu, menghabisi mereka semua, terutama menghabisi sang suami yang harusnya sangat dia cintai? Kalian mau tahu apa? Di dalam diary-nya sangat tertulis jelas, sangat jelas sekali, ya kan, bahwa semua aksi kejam nenek Tamara dia lakukan untuk apa? Coba untuk apa? Untuk apa? Ayo cepat. Ayo, sekiranya nenek-nenek umur segitu melakukan aksi seseram itu untuk apa? Untuk dapat terkenal di seluruh media, untuk dapat viral, dan dia tidak ingin viralnya hanya sementara. Dia ingin menjadi legenda, dia ingin menjadi terkenal selama-lamanya, walaupun dengan sesuatu hal yang negatif. Kayak astagfirullahaladzim, kenapa sih ada kasus kayak gini? Kenapa ada nenek-nenek yang berpikiran ngebet viral sampai bunuh-bunuhin orang? Kayak, apakah tidak ada cara lain untuk menjadi terkenal? Betul. Terus polisi penasaran kan sebenarnya, ini nenek-nenek sakit jiwa, kelainan, atau gimana sih sebenarnya? Atau ada alasan lain yang menjadi alasan nenek Tamara melakukan aksi itu selain cuma ngebet viral doang, gitu kan? Sampailah nih polisi setempat ini menginterogasi teman-teman nenek Tamara, termasuk salah satu teman terdekat yang bernama Nenek Ane. Dari Nenek Ane ini, polisi menemukan bahwa memang Tamara sangat ingin dikenal oleh dunia. Dia sangat ingin menjadi legenda yang akan diceritakan sepanjang masa. Dia akan selalu menjadi orang yang akan selalu diingat oleh orang-orang Rusia. Dan dia ingin semua yang dia lakukan itu menjadi hal yang membuatnya viral di seluruh dunia. Dan kalian tahu orang tuh ya, orang tuh kalau ngefans, misalnya kalau aku ngefans sama artis penyanyi apa gitu kan, karena dia mungkin cakep, pinter, apa gimana, berbakat atau gitu ya kan, prestasi yang positif gitu lah. Nah, nenek Tamara Samsonova ini, dia itu ngefans sama salah satu pembunuh berantai yang melegenda yang berasal dari Uni Soviet. Kalian pasti tahu muka bapak ini, kalian pasti familiar sama pembunuh berantai satu ini. Tapi aku memang belum bahas sih, karena terlalu kejam ya kasusnya ya. Siapa? Coba ada yang bisa tebak siapakah sosok yang diidolakan oleh nenek Tamara Samsonova ini? Dia adalah Andrei Romanovich Chikatilo. Familiar dengan muka si Andrei Chikatilo ini?
Pembunuh berantai terkejam, tersadis, dan termenjijikkan dari Uni Soviet inilah yang menjadi panutan dari nenek Tamara ini. Jadi dia memutuskan untuk menjadi the next Andrei Chikatilo dari Rusia, juniornya Andrei Chikatilo gitu kan. Wah, aku bisa seterkenal Andrei nih karena dilihatnya Andrei Chikatilo ini terkenal di mana-mana. Namanya berada di hampir seluruh berita dunia. Namanya dipajang jelas menjadi legenda pembunuh berantai asal Uni Soviet ya kan. Jadi si nenek Tamara ini ingin membuat Tamara Samsonova, nenek yang menjadi pembunuh berantai dari Rusia. Sumpah kalau emosi itu kayak panas gitu ya, hardang di sini ya, padahal nggak panas gitu tuh, tapi karena emosi itu kayak bisa cari yang lain dan sih ngefansnya. Terus ya. Nih, nenek Tamara tuh merasa dia telah membunuh 11 orang ini adalah suatu prestasi yang patut dibanggakannya kepada dunia. Dia tidak malu untuk melakukan itu. Dia tidak malu menjadi pembunuh berantai, menjadi kanibalisme, enggak. Dia menganggap bahwa dirinya pantas dibanggakan dan dia pantas untuk viral saat itu gitu lah. Agak sakit ya, memang sakit sih pasti nih ya. Terus, pembunuhan dilakukan oleh nenek Tamara ini berjumlah 11 orang kan, tapi pada saat itu polisi hanya fokus kepada korban terakhir yaitu nenek Valentin. Setelah diusut ternyata awalnya nenek Tamara ini tidak berniat membunuh nenek Valentin. Tapi pada saat itu katanya kamar apartemen nenek Tamara ini sedang direnovasi. Jadi dia memutuskan untuk mengungsi ke kamar nenek Valentin yang notabene juga teman-teman dia cerita gitu loh. Jadi sebenarnya nenek Tamara sama nenek Valentin ini deket kok, saling jadi tempat curhat gitu loh, sesama nenek-nenek kesepian mungkin kan di sana gitu loh. Jadi kayak bertukar cerita, jadi teman curhat dan segala macem. Nah sampai nih ternyata kamarnya nenek Tamara itu udah selesai direnovasi, nenek Valentin ngomong dong, Tamara itu kamar kamu udah selesai direnovasi, boleh nggak kamu balik lagi ke kamar kamu karena sepertinya akan lebih nyaman kalau aku tidur sendiri dan kamu juga tidur sendiri. Mungkin nenek Valentin juga risih kan, kita aja kadang kalau lama-lama gitu ya sekamar sama orang kalau bukan keluarga atau gimana juga kadang risih kan. Kita juga butuh me time sendiri, waktu sendiri, ya nggak sih? Ya kan? Terus karena nenek Tamara ini ngerasa aku udah nyaman di sini, aku udah mau pindah gitu kan, aku pengen di sini aja tidur sama kamu gitu tuh. Tapi nenek Valentin tidak mau. Nenek Valentin terus saja mengusir Tamara pergi dari rumah itu. Pergi Tamara, pergi dari sini, please, kamu punya kamar sendiri, kamar kamu sudah selesai direnovasi, tolong pergi dari kamarku sekarang juga, kata nenek Valentin. Dari yang lembut lama-lama ngegas juga kan, karena dia butuh privasi dong ya kan. Tapi karena merasa kesal dan dongkol diusir berkali-kali sama nenek Valentin ini, Tamara pun memutuskan untuk menghabisi nyawa nenek Valentin dengan cara tadi memberi obat bius. Setelah itu nenek Valentinnya pingsan, dipotong-potong, organnya dimakan, kepala, tangan, dan segala macam bubar barisan, dibuang kemana aja ya. Terus lanjut lagi atas semua kesaksiannya dan cerita jujur yang disampaikan nenek Tamara kepada kepolisian, akhirnya polisi pun menetapkan dia sebagai satu-satunya terdakwa yang akan diadili di persidangan beberapa hari ke depan. Tapi sebelum melakukan persidangan, nenek Tamara diminta untuk melakukan reka adegan tentang semua yang dilakukannya kepada nenek Valentin. Dan ketika reka adegan itu dilakukan, nenek Tamara ini menggunakan apa sih kalau kayak waktu kita mos itu kayak kalung dari, ya pokoknya kayak reka adegan di sinilah gitu loh, dengan nama Granny Killer yang berarti nenek pencabut nyawa. Dia pun melakukan reka adegan itu dengan sangat baik, dengan sangat terbuka, dan dengan sangat jujur. Sampai nih pada saatnya tibalah dimana nenek Tamara di sidang saat itu. Tapi ketika memasuki ruang persidangan, nenek Tamara bukannya merasa menyesal atau menunjukkan bela sungkawanya terhadap keluarga-keluarga yang sudah dia bunuh, entah anaknya, pamannya, bapaknya, atau gimana ya kan, enggak. Dia masuk ke ruangan dengan santai, terus dia komplain kayak, aduh ini ruangan kok panas banget sih, aduh udara pengap banget ini nggak ada ventilasi atau gimana sih. Jadi dia tuh sibuk mengomentari bahwa dia betapa tersiksanya dia dengan ruangan persidangan yang katanya pengap dan lain sebagainya itu, bukan malah menyesali dan merenungi apa yang sudah dilakukan.
Enggak, dia tidak memikirkan itu sama sekali. Ketika di dalam persidangan, tentu saja dong ada adegan ketika Nenek Tamara diinterogasi, ditanya-tanya sama polisi, kenapa saat itu kamu berada di mana? Apa yang kamu lakukan kepada si Valentina dan bla 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 bla. Dan kalian tahu, Nenek Tamara menjawab itu dengan sangat bersemangat. Dia mengatakan bahwa proses investigasi secara langsung itu adalah saat-saat yang dia tunggu-tunggu selama 20 tahun ini. Dari awal dia melakukan pembunuhan, dia sangat menantikan dia dapat berinteraksi seperti ini di depan hakim dan diliput berbagai macam media tentang tentang kasusnya. Banyak media-media yang meliput tentang bagaimana kronologi dia menghabisi korbannya. Emang dasar ngebet viral banget, paham gak sih? Mereka Nenek Tamara tuh emang mau terkenal aja, bodoh amat terkenal karena negatif. Yang penting terkenal dulu, yang penting nama aku melegenda, nama aku terpampang nyata sebagai pembunuh berantai kejam yang ada di Rusia, gitu kan. Terus ketika vonis mati dijatuhkan kepada Nenek Tamara, kalian tahu gimana responnya? Bentar. Dia nggak sedih, dia tidak menangis, dia tidak menunjukkan ekspresi penyesalan ataupun kaget, enggak. Dia berdiri dengan vonisnya, jadi kayak dari duduk terus dia berdiri gitu, terus habis berdiri dia tepuk tangan kayak kesenangan gitu, aku mati. Capek ya, emosi tapi capek juga, kok bisa begini. Terus kayak hakim kayak udah kayak, wah ini nggak bener nih, ini sakit nih orang dihukum mati kok malah kayak gitu sih, udah sakit, bener-bener sakit nih. Terus pas diperiksa kejiwaannya ternyata ya ini orang nggak bener nih gitu kan hakimnya kan. Aku ulang lagi ya tadi, maaf ya. Terus dia bilang, katanya diperiksalah Nenek Tamara ini, sebenarnya apa yang terjadi sama si nenek ini ya kan, kok divonis mati malah hahaha gitu kan, bukannya itu gimana, minta keringan apa enggak, dia beneran ketawa-tawa sambil tepuk tangan. Terus pas diperiksa kejiwaannya, ya kalian bisa nebak lah ya, dia mengidap skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan jiwa di mana gangguan ini berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya boro-boro dia dihukum mati, boro-boro dia dipenjara karena penyakitnya gila itu tadi, kejiwaannya yang tadi itu skizofrenia. Akhirnya pengadilan pun memutuskan untuk membawa Nenek Tamara ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan. Mungkin kalau dia udah sembuh dia baru dijebloskan ke penjara, tapi aku gak tahu juga sih. Tapi kayaknya dia gak jadi dihukum mati deh, dia bener-bener cuman diobatin aja gangguan jiwanya. Dan karena semua rentetan kasus yang dia lakukan, Nenek Tamara berhasil mencapai tujuannya. Dia berhasil viral, dia berhasil menjadi terkenal sebagai pembunuh berantai tertua yang ada di Rusia. Pembunuh berantai yang mampu membunuh 11 orang dalam kurun waktu 20 tahun. Dia berhasil karena namanya sekarang terpampang nyata di pencarian ataupun di media manapun. Jadi dia benar-benar menjadi Andrei Chikatilo Junior. Dan dia juga dijuluki Granny Killer seperti yang aku bilang tadi, nenek pencabut nyawa. Menurut kalian gimana tentang kisah Nenek Tamara ini? Apakah kisah Nenek Tamara ini membuat kalian berpikir dua kali untuk yang ngekos tapi yang punya nenek-nenek, atau yang punya apartemen tapi yang punya nenek-nenek? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Semoga tidak ada lagi tapi kalau kita cari-cari nih ya, kalau aku cari-cari, banyak tau sebenarnya nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang menjadi pembunuh berantai. Tapi semoga tahun-tahun sekarang udah gak ada lagi. Serem banget sih soalnya, sumpah aja. Ya, menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih yang udah mau dengerin cerita versi aku tentang Nenek Tamara Samsonova ini. Menurut kalian gimana? Dan untuk kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, subscribe channel aku sekarang, nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan tentang updatean terbaru dari channel aku. Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.